Hai guys, balik lagi sama aku Restu. Aku ucapin selamat datang buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau nemuin channel ini. Ini adalah segmen diskusi yang aku kasih nama nggak usah dibahas, yang akan banyak membahas tentang pemuda, masalah sosial, isu-isu politik, atau sesuatu yang perlu untuk kita bahas. Dan di video kali ini aku bakal ngambil tema tentang minoritas. Jadi buat kalian yang belum tahu minoritas, mending sekarang kalian stop dulu nontonnya, kalian buka Google, cek itu minoritas apa, baru nanti balik lagi ke sini. Sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Bisa juga follow Instagram aku di @restu_and untuk bisa DM aku tentang hal menarik apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Dari tema yang akan aku bahas hari ini, aku bakal ngambil garis kecil di dalamnya tentang gaya berpenampilan. Kenapa sih kita masih suka berkomentar terhadap penampilan orang lain atau apa yang dilakukan sama orang lain? Dan gaya berpenampilan wanita muslim atau yang biasa disebut banyak orang itu ya ala-ala ukti gitu adalah contoh yang menarik menurut aku untuk kita bahas di sini. Mungkin kalian mikirnya agak kurang pas ya, aku kan cowok kenapa ngambil contohnya ini gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay lah. Pertama yang akan kita bahas adalah apa sih ukti itu sebenarnya. Kalau aku cari ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah panggilan bagi wanita dan akhi adalah lawannya, yaitu panggilan kepada laki-laki. Atau bisa disebut juga kalau ukti itu adalah saudariku, kalau akhi adalah saudaraku. Nah, itu penjelasannya secara bahasa. Tapi kalau aku tanya sama kalian, apa isi ukti itu? Pasti yang ada di benak kalian adalah orang yang tertutup menggunakan cadar atau jilbabnya besar, dan juga pendiam, polos gitu. Itu ya kan yang ada di kalian. Sebelum aku buat video ini, aku udah ngeliat lah keadaan di sekitar kita itu gimana. Aku udah research, aku udah survei kecil-kecilan sama orang-orang yang aku anggap cocok sama tema kali ini. Jadi ini bukan cuman bualan aku doang atau konten abal-abal nih. Dari tema yang akan aku bahas hari ini, yaitu tentang gaya penampilan seorang wanita muslim, ya kita tahu kalau itu banyak pro dan kontranya. Yang pro yang pertama pasti mereka yang bergaya pakaian seperti ukti itu tadi ya. Yang kedua adalah orang-orang yang bergaya pakaian biasa aja, biasa, tapi mereka itu nggak komentar. Yang artinya fine-fine aja dengan keberadaan mereka gitu. Yang kontra pasti bukan bagian dari mereka, ya pastinya orang yang nggak suka, yang nggak sesuai sama lifestyle mereka. Kalau kita lihat dalam hal ini ada mayoritas dan ada minoritas, ya kan? Apalagi di negara kita kental banget sama begituan tuh. Minoritas dan mayoritas kental banget di Indonesia. Dan gaya penampilan ala ukti ini tadi di negara kita itu masih menjadi minoritas, sehingga orang-orang itu tadi lah yang mendapatkan hal-hal yang bisa dibilang kurang mengenakan gitu. Mereka yang nggak setuju beranggapan bahwa yang dilakukan mereka itu berlebihan. Kayak karena terlalu tertutup gitulah, atau juga ada yang bilang kalau yang dilakukan itu adalah untuk gaya-gayaan doang, lifestyle gitu doang. Ya kita kan nggak tahu, yang tahu tujuan seseorang itu berbuat ya orang itu sendiri, kita nggak bisa nebak-nebak gitu doang kan. Kalau orang yang nggak suka ini dia diem nih, aku nggak suka sama dia deh, tapi dia diem aja cuman ya udah aku nggak suka gitu. Itu nggak apa-apa, nggak bakal terjadi masalah. Tapi di sini orang yang nggak suka ini sampai take action. Ya ngomong di belakang, gibah-gibah sama orang, atau bahkan nyindir secara langsung. Cewek kan sensi banget tuh ya. Dibilang, alis kamu kayaknya menceng deh. Atau, ih pipi kamu tembeman loh. Itu aja bakal kepikiran nyampe dia pulang ke bawah mimpi gitu ya. Nggak hilang-hilang dari pikiran dia, saking sensinya. Apalagi disindir sama masalah ini, yang pastinya ini lebih danger lagi gitu, dampaknya lebih, damage-nya lebih besar nih. Walaupun niat kita tuh bercandaan, misalnya, wih ada ukti nih, wih ukti lewat. Tapi kan kita nggak tahu nih, yang dia tangkap nih apa. Sekalipun orangnya itu adalah orang yang kita kenal. Dari beberapa orang yang aku tanya, mereka tuh bilang mutusin buat jadi seperti itu susah banget. Mutusin doang loh ini, belum ngejalaninnya. Dan kalian seenaknya ngomong tentang orang itu. Ada nih temanku yang sempet masuk dunia peruktian, optimis banget nih pertamanya. Sampai datang lah itu omongan-omongan yang nggak enak itu datang. Sampai ngebuat dia itu berhenti, stop nih.
Tapi setelah dia stop, omongannya malah tambah pedes lagi nih. Wuh, gurih. Dari sini kita bisa melihat betapa absurdnya hidup di lingkungan yang nggak sehat seperti lingkungan kita ini. Ada juga yang beranggapan bahwa mereka melakukan itu adalah cuman untuk lifestyle doang, buat gaya-gayaan. Karena dari pandangan mereka, ini udah nggak sesuai sama apa yang seharusnya. Baik dari warnanya, dari modelnya, atau dari cara makainya. Menurut orang-orang yang awam itu, kalau pengen berpenampilan seperti ala-ala Uhti, ya berpenampilan ketika zaman Fir'aun gitu. Makainya polosan, warnanya hitam, gitulah pokoknya. Jadi mereka ini nggak seneng nih kalau Uhti-Uhti ini pakai yang colorful, yang cara makainya kan udah beragam sekarang, nggak seneng nih mereka. Kita kan hidup udah semaju ini, zaman udah berubah. Masa iya gaya berpenampilan harus disamain kayak zaman nabi-nabi dulu? Ya nggak bisa dong. Buat kalian yang mikirnya gini, mending kalian nggak usah pakai handphone. Apalagi main media sosial. Mending kalian pakai kantongan aja udahlah. Cara berpakaian orang dari waktu ke waktu kan berubah, modelnya berubah, warnanya, cara makainya. Terus kalau kalian nggak mau ngikutin perubahan itu, kita nggak mau terbuka terhadap perubahan itu, ya kita bakalan ketinggalan zaman dong, kudet ketemunya. Kita kan tahu nih kalau kita hidup di negara demokrasi. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu kalau adanya perbedaan pendapat ini. Bukan berarti kalian mayoritas, terus kalian bisa terus-terusan nge-push para minoritas biar bisa sama kayak kalian. Nggak bisa. Kalau bisa nih kelompok minoritas itu kita perlakukan dengan baik, kita perlakukan spesial. Biar apa? Biar mereka tuh ngerasa nyaman. Atau bahkan mereka tuh ngerasa aman dengan keberadaan kelompok mayoritas. Aku pribadi udah ngerasain gimana rasanya jadi minoritas. Bahkan minoritas yang seminor-minornya lah pokoknya lah. Aku sekarang hidup di Cina dan hampir segala-galanya itu beda di sini. Baik agama, bahasa, budaya, makanan, dan masih banyak. Tapi mereka tuh nggak melihat aku sebagai minoritas di sini. Bahkan mereka tuh nggak melihat adanya perbedaan itu. Yang ngebuat aku di sini sebagai minoritas ngerasa aman dengan adanya mereka para mayoritas. Dengan kata lain, aku ngerasa terlindungi karena adanya mereka. Apa kalian nggak kepingin circle seperti ini ada di kehidupan kita? Di mana kalian bisa bebas berekspresi dan menunjukkan siapa sih diri kalian gitu. Pembahasan tentang Uhti ini adalah contoh aja. Kalau kalian nanya, emang ada yang lain ya? Ada banyak banget. Contoh lain yang ada di lingkungan kita nih. Ada cowok pakai celana panjang di atas mata kaki. Pasti orang ngejudge-nya, wih gila anak pondokan nih, wih ustadz lewat nih, atau gimana lah. Berbau-bau begitulah intinya. Yang padahal kalau kita lihat style budaya barat, gaya-gaya seperti ini udah banyak mereka pakai. Artinya bukan menjurus ke satu golongan doang gitu. Dan sekalipun itu benar, kita nggak berhak buat ngejudge mereka seperti itu dari gaya berpenampilan. Atau ada orang yang pakai baju kotak-kotak terus kita ngejudge, wis gila pendukungnya Jokowi. Wis, ini pasti tim sesnya Jokowi nih gitu. Padahal baju kotak-kotak itu udah ada bahkan jauh sebelum Jokowi ini dilahirkan. Ini baju kotak-kotak udah rilis gitu. Gimana menurut kalian keadaan kita sekarang ini? Apalagi dengan adanya media sosial, sekarang kita mudah banget ngasih komentar ke orang tanpa mikir apa yang terjadi atau apa yang dirasakan sama orang itu. Kalau kita lihat dari masalahnya, kita harus kembali lagi belajar tentang yang namanya toleransi. Kenapa kita nggak mulai berusaha untuk mengapresiasi atau menghargai karya orang lain atau apa yang dilakukan orang lain? Yang pasti ini dampaknya besar buat dia. Dia jadi lebih semangat, dia jadi lebih pede buat keep going. Dan yang penting ini nggak susah gitu. Ngapresiasi tuh nggak susah kan. Sekalipun kita nggak bisa ngapresiasi mereka, paling tidak kita jangan menjatuhkan mereka dengan memberikan komentar-komentar yang tidak membangun sama sekali. Gini guys, kita ini kan udah kaya akan yang namanya perbedaan. Jadi yang harusnya kita lakukan sekarang adalah bagaimana biar perbedaan itu tetap ada sebagai kekayaan yang kita miliki bersama. Bukan malah menjadi pembatas yang makin menjauhkan kita. Oke, aku rasa segitu aja video kali ini. Aku mohon maaf banget kalau ada dari kalian yang tersinggung, tapi percaya nggak ada niat apapun untuk menyinggung dari video ini. Kalau kalian punya pendapat, silakan komen di bawah, nanti kita diskusi di sana ya. Aku Restu, thank you for watching and see you in the next video.